Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pendeta Marcel Kanon, dan kita sudah di tengah daripada minggu. Ya, ini sudah hari Rabu dan sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sadar bahwa Tuhan itu baik loh? Tuhan itu sangat amat luar biasa. Baiknya Dia itu benar-benar luar biasa. Ya, kita bisa menikmati hidup, kita bisa bernapas. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka hati supaya Tuhan dapat bicara. Ya, dan kita sedang belajar bersama-sama dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan saya ingin baca firman Tuhan sekali lagi. Anda mungkin bilang bosan. Ya, sekarang ini bukan soal bosan. Apakah Anda sudah mempelajari? Apakah Anda sudah menjalani? Ya, kita bisa dengar, tapi itu nggak cukup. Kita harus menjadi pelaku daripada firman. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dan kita sudah tiba di nomor 6 dari 7. Yaitu seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan. Ya, saksi dusta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan izinkan Tuhan berbicara atau Roh Kudus berbicara melalui renungan yang kami dengar beberapa hari ini. Karena Tuhan mau bahwa kita sebagai mempelai mempersiapkan diri supaya tidak ada cacat atau kerut di dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar dibersihkan ya, oleh kuasa darah Yesus, oleh firman yang akan mengubah kehidupan kita asal kita benar-benar membuka hati kita. Saya sungguh percaya bahwa firman yang kami dengar, baik hari ini atau beberapa hari sudah, itu semuanya akan menolong kita untuk benar-benar mempersiapkan mempelai wanita. Ya, untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia akan menjemput mempelainya untuk ada bersama-sama dengan Dia. Dan ini firman yang kami sudah bicarakan soal saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan. Itu hampir sama dengan dosa yang kedua, yaitu lidah dusta. Ya, kita lihat di sini ini saksi dusta. Ya, ada orang yang mau menjadi saksi dusta, luar biasa. Ya, sesuatu yang aneh bagi saya. Kenapa mau jadi saksi dusta? Saya nggak tahu. Dan bukan hanya menjadi saksi dusta, tapi dia berbohong. Ya, kita sudah tahu apa yang akan terjadi karena lidah dusta. Tetapi bagaimana dengan saksi dusta yang berlidah dusta? Wow, itu bukan sekali, tapi double, 2 kali. Dan untuk mengerti ini lebih jelas, mari kita baca tentang Naboth. Naboth yang orang yang punya kebun anggur yang diingini oleh Raja Ahab untuk menjadi kebun sayur. Ya. Tapi Naboth tidak mau kasih. Dan akhirnya Isabel terlibat dalam masalah ini dan dia berurusan dengan orang supaya Naboth itu dibunuh. Mari kita baca 1 Raja-Raja ayat yang ke-21, pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Dikatakan begini dalam firman Tuhan, kemudian datanglah 2 orang yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Naboth. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Naboth di depan rakyat, katanya, Naboth telah mengutuk Allah dan raja. Ampun. Naboth itu orang baik. Naboth itu mengasihi Tuhan.
Nabot itu sangat tunduk. Cuma dia tidak mau kasih tanahnya. Itu jadi salahnya. Kok begitu sih? Nah itu kita lihat. Hari-hari ini dalam dunia ini sesuatu yang benar sudah dianggap tidak benar lagi. Sesuatu yang baik sudah tidak dianggap baik lagi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ingat, ya, tangan yang terlibat dalam membunuh orang yang mati, yang tidak bersalah. Sekali lagi kita lihat, semuanya kompleks sekali. Satu dosa menutupi dosa, dan dosanya lebih besar. Semuanya namanya dosa. Apa yang saya kagetkan bahwa mereka itu mau menjadi saksi dusta. Ya, mau menyerahkannya dirinya untuk berbohong. Mungkin mereka dapat hasilnya. Pasti. Ya, ingat. Tentara pada waktu Yesus dimasukkan di kubur, mereka jaga, dan pada waktu Yesus keluar dari kubur, mereka kasih tahu dan mereka dikasih uang untuk memperkatakan bahwa murid-muridnya telah mengambil. Padahal enggak. Kenapa mereka buat begitu? Karena dihukum saat itu untuk orang tentara yang menjaga kuburan, dan kuburan itu menjadi kosong. Mereka akan dibunuh langsung. Makanya mereka bersedia untuk bohong demi kehidupannya. Hari-hari ini kita menemukan itu banyak sekali. Karena ada satu agenda tersembunyi. Kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demi menyelamatkan dirinya di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat. Jangan takut terhadap orang yang dapat membunuh tubuh. Tapi takut terhadap orang yang bisa membunuh kita sampai ke kematian yang kekal. Tubuh, jiwa, dan roh dibunuh total. Itu harus kita pikirkan. Mereka mungkin sudah nggak ingat dengan perintah yang ke-9 ini. 10 perintah ditulis di sini. Yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tapi sekali lagi, saya pikir mungkin mereka diberikan uang. Dan jangan lupa, cinta akan uang itu akar segala kejahatannya. Bohong pun siap. Sampai apa? Sampai menyangkal Kristus. Itu pun bisa terjadi hanya karena duit, uang. Coba Anda renungkan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita lihat hampir sama di dalam seluruh dunia ini. Berapa sering kebenaran dibandingkan, diubahkan menjadi ketidakbenaran. Sedih sekali. Makanya untuk itu, mari kita ingat apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan laki-laki kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perhatikan dengan baik-baik. Kehidupan lama sudah ditinggalkan. Kehidupan lama dengan segala kelakuannya kita sudah meninggalkan kalau kita terima Yesus. Apakah Yesus benar-benar menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita? Apakah Yesus benar-benar? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harap dalam setiap keputusan yang Anda ambil, Anda tidak pakai perasaannya. Tapi Anda merenungkan apa yang Yesus mau Anda lakukan. Anda berdoa. Ya, Anda minta Tuhan. Anda percaya Tuhan bukan. Jangan cuma menjadi Kristen di luar saja, tetapi di dalam hati kita nggak sungguh-sungguh pegang kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati untuk Roh Kudus berkarya. Ingat, ya, sebagai anak Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristen, itu yang lebih jelas. Ya, Anda sudah menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru.
Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dengan segala kelakuannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita izinkan Roh Kudus bicara ke dalam hati kita. Izinkan firman Tuhan menjadi palu yang menghancurkan batu, yaitu hati yang begitu keras. Pada waktu Anda dengar firman, jangan keraskan hatimu. Ya, karena kalau Anda keraskan hatimu, firman Tuhan akan menjadi palu yang akan menghancurkan hati kau. Mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus berkarya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami benar-benar membersihkan dirinya. Mempersiapkan dirinya menjadi mempelai yang menanti-nantikan kedatangan mempelai pria. Untuk itu Bapa, bila ada dosa ini dalam hati kami, dalam hidup kami, ampunilah kami Tuhan. Tuhan terus berkarya. Sucikan, kuduskan, bersihkan, khususkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biar kami menjadi orang yang berkenan di mata Engkau. Mungkin tidak berkenan di mata manusia, tetapi pada akhirnya itu tidak ada artinya dibanding dengan berkenan di hadapan Engkau. Untuk itu Bapa terus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Menyelidiki firman. Dan kita dipulihkan kembali. Izinkan Roh Kudus berkarya untuk bersihkan kita. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok, Shalom. Tuhan Yesus menyertai Anda.